Saya melihat seorang perempuan, ya, berhubungan dengan cinta. Dalam penglihatan batin saya, dihipnotis oleh suaminya sendiri. Bisa ya, ternyata bukan cinta yang menghipnotis, tapi Ya, ini adalah faktor ilmu hipnotis untuk menggait perempuan ini. Oke, saya penasaran akhirnya seperti apa. Roy, silakan. Tanggal lahir berapa yang kamu bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 1. Meriani lahir di tanggal 1. Gadis cantik ini menikah karena dihipnotis oleh suaminya dan suka bermimpi bertemu dengan sosok gaib. Tidak hanya itu, suaminya mengikuti aliran sesat. Karma buruk apa yang akan terjadi? Apakah ada secercah karma baik? Sudah hadir bersama kita ada Mbak Mary di sini yang lahir tanggal 1 bulan 3. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Oke, sudah dibacakan oleh Roy Kiyoshi. Roy, silakan. Ya, saya melihat banyak angka-angka juga di sini. Kemudian saya melihat matanya Mary, ya. Mary di sini matanya berkunang-kunang dan berputar-putar. Tampak seperti orang kebingungan dan tidak tahu apa yang ada di depan mata laki-lakinya itu baik atau buruk. Dia tidak bisa menilai karena dalam penglihatan saya di sini ada angka 2315 kemudian 2214, semuanya di sini dihipnotis. Dan saya mengungkap satu fakta. Adanya posisi yang terancam. Dan kemudian saya juga melihat Mary ada posisi kabur atau pergi di sini. Jadi waktu awal perkenalan gitu kan, dia dulu kan teman sebelah kosan gitu. Awal kenalan 3 hari dibilang gini, Mer udah nikah? Belum, bilangnya gitu kan. Terus dia bilang, pengen cepet nikah? Ya pengen gitu kan, sebabnya umur sudah 30 waktu itu kan. Tiba-tiba saya punya doa nih, dia bilang kayak gitu. Doa ini sebelum kamu mandi gitu kan, dan ditaruh di bejana. Terus sebelum kamu mandi kamu tiup setelah membaca doa itu. Setelah saya tiup, kok keluar muka dia. Wajahnya tuh ada di ember tuh, di air itu. Pas tiba-tiba saya seperti orang yang kayak anak ABG jatuh cinta lah gitu. Di kaca saya senyum-senyum sendiri gitu kan. Aku kok lagi seneng banget ya sama cowok ini gitu. Pokoknya yang jatuh cinta, pokoknya luar biasa lah itu perasaannya kayak gimana gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, akhirnya aku bilang gini, loh kok tadi ada muka A ya, aku bilang kayak gitu. Dia bilang, dia cuma senyum aja. Tiba-tiba seminggu dari kenal tuh langsung dia lamar saya gitu kan. Langsung saya iyain gitu. Minggu depan oke. Pas minggu depan diajak, tadinya cuma kenalan aja kan, kenalan sama orang tuanya. Hari Sabtu saya datang, hari Senin saya langsung nikah. Seminggu dari itu Pak Ustadz bilang gini, Mer, Ruli itu dulu pernah ngikutin aliran sesat gitu. Saya melihat satu gambaran lagi. Apakah benar kamu ditinggal ibu kandung kamu sendiri? Ya, itu pas umur 2 tahun, pas malam ulang tahun saya, 30 tahun ya, mama ninggalin saya. Dia nitipin saya sama, saya nggak tahu kalau itu papa tiri gitu kan, tapi yang saya tahu itu papa kandung. Dan nenek yang papa tiri saya yang ngurus sampai saya udah lulus sampai besar. Tiba-tiba setelah 30 tahun mama ngontek saya kan. Aku tanya, mama kemana aja? Setelah saya tahu mama sibuk nyari laki-laki kan. Kalau
kalau dia memang papa tiri aku yang baik, yang nikah sama mama, pasti dia mau kan nerima saya. Tapi ini enggak gitu. Kok lagi-lagi ditinggal gitu kan? Kenapa aku harus ditinggal gitu kan? Makanya saya menggambar seorang pria dan wanita hamil. Ini di masa lalu kamu sebelum kamu terlahir sebagai Mary, saya melihat gambaran ini. Kemudian ini saya menunjukkan tanda panah dan tanda tanya. Artinya kamu sebenarnya di-reject, tetapi kebaikannya seorang ibu masih ada di sini. Memang tidak mau dibuang, tetapi tetap dilahirkan. Dalam poin ini saya cukup menghargai sekali usaha mama kamu untuk melahirkan kamu. Tetapi dengan sangat menyesal sekali saya melihat di sini bahwa ibu kandung kamu meninggalkan kamu. Tapi saya berharap untuk memaafkan ya. Tadinya saya nggak mau maafin. Sebelum menikah, kata Pak Ustadz bilang gini, kamu harus minta restu mama kamu, orang tua. Akhirnya saya minta maaf di situ kan, dan semuanya mulai berjalan normal. Mary berapa lama menikah jadi? Menikahnya? Sama yang Cuman menghipnotis ini? 3 bulan. Cuman 3 bulan. 2014 ya. Akhirnya kesadaran kamu itu terjadi ketika apa poinnya? Kesadaran aku terjadi tuh waktu mau dibaiat, membaca perjanjian itu. Ada 3 perjanjian kan. Perjanjian pertama saya baca, pas perjanjian kedua kayak ada yang nempuk punggung, pak gitu. Langsung saya kaget gitu kan. Saya bilang, kok ini seperti ini? Ini siapa? Aku bilang kayak gitu. Dia berdalih kan. Dia berpikir saya nanti bakalan selingkuh dengan tidak membaca perjanjian ini gitu kan. Kalau mau selingkuh, selingkuh aja, aku bilang kayak gitu kan. Tapi kalau emang rumah tangga bener, ngapain saya harus berpikiran seperti itu kan? Seperti itu pemikiran saya. Mereka menyembah sesuatu kah? Kalau saya lihat dari buku-bukunya itu kan dia punya catatan sendiri. Pokoknya di situ ada lambang bintang kebalik itu. Iya. Yang saya bilang sote itu. Ya. Dan saya nyari tahu kan, nggak cuma sekedar itu saja gitu kan. Dan nggak taunya itu sebabnya dia mantan istrinya dulu orang Inggris. Dia 10 tahun tinggal di Inggris. Oh. Seperti itu. Saya lihat ada adegan di mana kamu pergi untuk memasang sesuatu. Susuk. Apa maksudnya? Kekecewaan saya pada laki-laki. Jadi biar banyak yang terpikat atau gimana? Kekecewaan Ya, jadi pada seperti ini. laki-laki. Saya pecah perawan. Itu karena tidak berdarah dan saya dibilang udah pernah melakukan sama orang lain. Dan dia tidak mau tanggung jawab kan. Seperti itu. Mary sempat hamil, Saya sempat hamil. lalu anak Saya lepas. Itu karma buruk loh. Ya, itu jadi penyesalan kan sampai sekarang gitu kan. Dua-duanya punya kesalahan fatal, Robi, di sini saya melihat. Tetapi saya tidak mau menghakimi bahwa mereka seperti apa. Tetapi penyesalan harus kamu perbaiki sesegera mungkin ya. yang Roy lihat bagian dari mana saja tubuhnya atau wajahnya memakai susuk ini? Saya melihat di bagian sini, di bagian jidat, di bagian pipi dan kemudian juga dagu. Saya melihat di dalam pipinya dan semua wajahnya tuh sudah terpancar. Dan fungsinya untuk membuat seseorang menjadi lebih sayang. Mary, kamu kan beberapa bulan sempat menyaksikan betapa gelap dan kelamnya hidup seseorang dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya. Kamu berhasil keluar dari kandang macan, kenapa masuk ke kandang singa? Betul sekali. Sekarang Mary berdiri di hadapan kami, pengen dapat solusi apa? Apa yang masih ada ganjelan di hati kamu? Saya pengen tuh pendamping hidup saya gitu. Pendamping hidup. Ya. Iya. Suatu saat kamu pasti akan berpikir lebih dewasa lagi untuk menentukan laki-laki yang benar-benar cinta sama kamu ya. Untuk sementara kamu mungkin istirahat dulu dalam hubungan dan menjalani karir. Dan ada satu PR buat kamu, Mary. Kamu kan punya talenta nih, kecerdasan juga di sini yang saya lihat. Talenta kamu bagus. Dan saya melihat dalam vision saya, kamu tampaknya bisa mengajari orang atau menjadi seorang leader atau guru. Kalau itu dulu waktu sekolah dulu sih ya, ngajarin anak
anak ngaji TPA gitu. Masya Allah, kamu guru ngaji. Nah, ya itu dia, itu yang saya maksud. Wow, itu yang saya maksud. Dulu waktu sekolah. Gunakan Kamu itu. guru ngaji. Nah, Harusnya sama fokus ke kerjaan Betul. dulu ya. ngajarin anak tapak suci, pencak silat dulu seperti itu. Saya melihat otaknya sangat cerdas sekali dan bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, dan kemudian saya sangat bangga sekali. Nah, kemampuan itu saya ingin kamu gunakan untuk mengajari lebih banyak lagi, ya.